Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbana lakal hamd anta qayyimus samawati wal ardh wa man fihin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, kita sambung lagi kajian kita hari ini dengan kajian tafsiriyah. Adapun surah yang kita bahas masih surah Al-Mulk di ayat 27 sampai dengan 30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين Sadaqallahul azim. Saya berharap teman-teman bisa memberi tafsir atas ayat-ayat yang kita bahas kali ini. Tafadhal, siapa yang memulai pertama? Empat ayat yang kita bahas ini ada dua kali menggunakan kata ara'aitum. Tahukah kamu? Atau bagaimana menurut pikiranmu? Atau bagaimana pendapatmu jika? Jadi suatu pengandaian. Berarti di sini Allah menghendaki kita ini termasuk kafir itu menggunakan pikirannya, berpikir ara'aitum. Tahukah kamu atau bagaimana pendapatmu? Ya, di sini diberikan contoh jika Allah menghendaki membinasakan atau mengasap itu, siapa yang bisa menolong? Ya. Kemudian di contoh kedua itu dia pakai air. Allah menggunakan kata air apabila kering. Karena kita ketahui bahwa air adalah sumber hayati. Tidak ada kehidupan itu kalau tidak ada air. Dan di sini ada ditekankan air mengalir. Sebab beda air tergenang dengan air mengalir. Kalau air tergenang tidak mengalir itu
itu biasanya ada risiko, ada bahaya. Ya, air yang tidak mengalir itu bisa menjadi sumber penyakit. Ya. Tetapi kalau dia bergerak mengalir, maka di situ sumber kemaslahatan. Jadi di sini disebut bima'in ma'in, air yang mengalir, memancar. Gitu. Ya, jadi ini tahukah kamu jika Allah menjadikan air itu kering? Nah, itu ditanya kita yang membaca ini, ditanya termasuk orang kafir itu. Tentu segala sesuatunya itu hanya Allah, la haula wala quwata illa billah. Nah, di sini di ayat terakhir ini tuh juga menggambarkan tentang ketika azab itu didekatkan, maka saat itulah orang-orang kafir itu menyadari, menyesal, tapi no way of return, tidak ada jalan kembali. Ya, di dalam surat-surat lain diminta supaya dia dikembalikan sesaat saja ke bumi untuk berbuat baik, tapi tidak ada lagi. Jadi kematian itu adalah pintu yang setelah dilewati tidak mungkin kita kembali. Nah, ini diperingatkan, ini tazkirah. Ya, sebelum kita sampai ke sana, ya kita berhati-hati dan kita memikirkan agar jangan sampai kita menjadi orang menyesal. Bahkan dalam surat An-Nabah, orang kafir itu meminta, andai kata aku jadi tanah saja. Karena tanah tidak ada pertanggungjawabannya, tapi manusia itu ada konsekuensi. Jadi Al-Mulk ini bercerita tentang ujian-ujian, tentang kejadian di yaumil akhir, dan mengingatkan kita bahwa hidup ini tidak lebih daripada ujian, uji bakat. Apakah kita berbakat surga atau kita berbakat neraka dengan segala konsekuensinya. Kalau kita berbakat surga, apa yang harus kita lakukan? Kalau memang kita tidak mau ke neraka, apa yang kita harus lakukan? Ya. Dan dalam Quran sudah jelas, sudah tergambar. Tinggal kita saja. Karena hidup ini adalah kebebasan memilih mana yang kita pilih. Ya. Jadi barangkali kita bisa kaji lebih lanjut dengan sharing satu sama lain. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita lihat surat Al-Mulk, saya tidak menyoroti yang ayat terakhir ini, tapi mulai dari ayat pertama sampai 30. Kan ini ayat satu kesatuan. Banyak berbicara tentang dunia, tentang hari kiamat dan akhirat, yaumil akhir. Kalau kita lihat kejadian hari kiamat ini pertanyaan mungkin Mbak Ustaz. Kejadian hari kiamat itu kelihatannya terjadi di dunia, dan apakah pada masar itu akhirat? Nah, ini karena apa? Hari kiamat ini ada hari bencana besar, memilukan, terjadi kehancuran. Tapi setelah itu ada hari kebangkitan, ada hari pembalasan. Hari pembalasan ini pada masa itu, apakah itu masuk hari akhirat? Ini. Yang kedua, saya pikir ini kalau hari akhirat itu ada dua, surga dan neraka. Hanya ada dua, ada surga dan neraka. Bagi yang berbuat baik, banyak amalnya, tidak ada dosanya, masuk surga. Jadi pertanyaan saya kepada Ustaz, dunia pada masar akhirat, ini pada masar mau pertanyakan, apakah itu masih di dunia atau akhirat? Mungkin itu sementara dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau kita lihat dari segi makna bahasa, dunia itu
bermakna dekat dan akhir itu jauh. Jadi akhir itu kita alami pasca dunia. Nah, kemudian pada mahsyar itu dari kata hasyarah. Hasyarah itu kumpul, berkumpul. Mahsyar tempat berkumpul. Jadi padang tempat berkumpul kalau dari segi maknanya. Padang tempat berkumpul itu setelah selesai, setelah dunia kiamat. Kenapa tidak dilaksanakan? Kan di situ ada pengadilan, jadi kumpul semua di situ. Karena masih ada yang hidup. Jadi selama dunia ini belum kiamat, belum ada pada masarnya itu bertempat berkumpul. Karena masih ada saksi. Karena ini kan semua jadi saksi benda-benda ini. Setelah hancur semua itu, barulah ada kehidupan akhirat. Tetapi surga dan neraka itu sudah bisa dirasakan di dunia. Ya, jadi di dunia ini sudah ada yang merasakan nikmat dalam kehidupannya, yaitu tentu saja dengan beriman. Karena iman itu amanu, itu juga bermakna aman. Jadi orang yang beriman itu berpotensi untuk menikmati dunia. Ya. Kemudian yang orang-orang yang durhaka atau berdosa itu banyak juga yang merasakan neraka di dunia. Dasarnya itu dalam surah Al-Fajr. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah bertemu dengan reda dan dirahi. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah ke dalam golongan hambaku. Fadkhuli jannati. Masuklah ke dalam surgaku. Jadi di dunia ini yang menghambakan diri kepada Allah dan mengikuti petunjuknya, dia bisa rasakan kenikmatan. Makanya ada ungkapan mengatakan bahwa yang masuk surga itu sudah merasakan surga sejak dunia. Jiwa yang tenang, bukan jiwa yang gelisah. Dan inilah yang dipanggil. Ya. Jadi gambaran tadi itu tentang Al-Mulk itu memang pasca kehidupan dunia, itulah akhirat yang ada kehidupan dunia. Tetapi kiamat itu Pak, ada dua. Ada kiamat kubra, itu kiamat besar. Ya, mudah-mudahan kita tidak mengalaminya itu, ya. Kiamat besar. Tapi ada kiamat sugra, kiamat kecil, dan kita semua akan merasakan kiamat kecil itu. Itu goncang itu di saat akan berpisah jiwa kita dengan badan kita. Bayangkan itu sejak kita hidup selalu sama-sama dan akan timbul perpisahan. Kenapa ada timbul perpisahan? Karena sudah tidak layak huni. Suatu saat tubuh-tubuh ini yang sehat sekarang ini akan tidak layak huni, Pak. Maka berangkatlah manusia asli itu. Samsu kita tidak lihat, Pak, hanya rumahnya Samsu ini. Siapa yang akan pergi? Nafsu. Makanya dikatakan kullun nafsin za'iqatul maut. Merasakan, bukan hilang, merasakan mati. Ya, jadi nafsu sendiri ini akan merasakan mati.